Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, hari ini saya akan menyampaikan beberapa tips tentang bagaimana menangani problem yang diantara kita mungkin orang tua mengalami anak-anak yang sulit diatur atau terjadi kenakalan pada anak-anak. Dalam pengalaman saya ketika menghampiri atau mendampingi klien saya, ketika berkonsultasi, saya biasa menyampaikan beberapa tips. Yang ini pun sedang terus saya upayakan untuk saya amalkan, bahkan saya jalankan dalam keseharian saya. Alhamdulillah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Bagaimanakah ketika kita menghadapi anak nakal? Tentu anak itu adalah ujian bagi setiap orang tua, bagi setiap abi, umi, ayah, bundanya. Tentu kita setiap orang tua pasti kita harus betul-betul ekstra mencari solusi bagaimana agar semua anak-anak kita ini soleh-solehah. Apakah langkah-langkah yang harus kita kerjakan agar supaya Allah berikan kebaikan, keberkahan kepada anak-anak kita dan anak kita terhindar daripada kenakalan. Yang pertama tentu adalah sebagai orang tua, kita ketika ingin menghadapi, kita ingin mendampingi anak-anak kita yang dalam pengertian nakal atau sulit diatur, maka hendaklah orang tua memperbaiki kesalehan dirinya. Para jemaah sekalian, kita lihat dalam surah misalnya Al-Kahfi ada perjalanan antara Musa dan Khidir. Salah satu kisah disebutkan bahwa Musa dan Khidir memperbaiki, merenovasi rumah yang reot, yang hampir hancur. Kenapa? Karena kesolehan kedua orang tuanya. Kita bisa lihat di ayat misalnya 82. Wa kana abuhuma sholihan. Maka kalau kita ingin memperbaiki anak kita, maka perbaikilah yang pertama kesolehan kita. Bagaimana sholat kita sebagai orang tua, beribadah kepada Allah, bagaimana mungkin bacaan Quran kita, bagaimana zikir istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memperbaiki kesolehan, maka insya Allah anak kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada akhlak-akhlak yang buruk. Yang kedua tentu jangan lepaskan doa. Terkadang orang tua lupa mendoakan anaknya. Beberapa doa mungkin yang perlu dibaca oleh para jamaah sekalian. Misalnya surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ij'alni muqimas shalah Misalnya As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Misalnya juga doa surah Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an ashkura. Di sana ada kalimat wa aslihli fi dzurriyyati. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 kita minta kebaikan urusan anak-anak kita, keturunan kita. Doa ini hal yang kedua yang tidak kalah penting, karena pendidikan anak kita mentarbiyah anak hanya sesuai dengan pengalaman, ilmu, kemampuan yang kita bisa. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Artinya kita banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah para jemaah sekalian, ingat tentang nazar atau janji atau sumpah serapah yang pernah diucapkan oleh orang tua. Mungkin tanpa sadar orang tua mengatakan kepada anaknya kalimat-kalimat buruk, misalnya bodoh, jahil dan lain sebagainya, yang itu justru menjadi doa. Bagaimana kalau kita ada orang tua kita yang memang terbiasa mengucapkan kalimat kotor atau sumpah serapah, maka lihat petunjuk dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 89, kita bisa upayakan dengan membayar kafarat sumpah, bisa dengan puasa 3 hari, kita bisa dengan memberikan pakaian 10 fakir miskin, atau kita bisa dengan it'amu asyarata masakin, berikan makan 10 fakir miskin. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam surah Al-Ma'idah 89. Jika ada orang tua yang terbiasa mengutuk atau bernazar tapi lupa ditunaikan atau banyak mencaci maki anaknya, maka upayakan bertobat, doakan anaknya dan segera bayar kafarat. Adapun yang keempat adalah perkuat silaturahmi antara kita dengan saudara kita. Jangan sampai antara kakak adik, saudara besar terjadi qati'ur rahim, terputusnya tali persaudaraan. Karena itu bisa menjadi salah satu asbab anak kita menjadi nakal. Kenapa? Karena mungkin silaturahmi kita, rezeki kita menjadi terhambat. Yang harusnya anak soleh, solehah menjadi anak yang toleh, yang jauh daripada kebaikan-kebaikan. Karena kita masih bermusuhan dengan kakak kita, bermusuhan dengan adik kita. Jadi kalau ada perselisihan dengan keluarga kita, udah, wal'afina aninas. Maafkan saja kesalahan orang lain, berlapang dada, serahkan, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tegur mereka, kita sapa mereka. Adapun mereka tidak menyapa kita kembali, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu urusan mereka. Silaturahim adalah salah satu upaya mendatangkan kebaikan, termasuk kebaikan untuk anak-anak kita. Yang kelima adalah para jemaah sekalian, jangan lupa cek and recheck kembali
zakat kita sudah mencapai nisabnya, sudah haulnya setahun, sudah kita keluarkan atau belum. Infaknya, sedekah kita punya harta, jangan sampai hanya harta itu kita tabung, kita cukupkan untuk kebutuhan rumah tangga kita, tapi kita lupa berbagi kepada orang lain. Ini pun hati-hati, bisa menjadi salah satu penyebab Allah tegur kita dengan anak-anak, kita menjadi anak-anak yang nakal. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah para jamaah sekalian, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita, anak-anak kita, hendaklah kita sebagai anak memperbaiki bakti kita kepada orang tua kita. Jadi kalau kita menjadi anak yang soleh, kita punya orang tua. Kita sebagai ayah, saya punya anak, saya punya orang tua. Maka kita berupaya terus berbakti kepada orang tua kita. Maka dengan kita berbakti optimal, maksimal kepada orang tua kita, melayani, dia berbuat baik kepada mereka, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Ini para jemaah sekalian. Yang berikutnya adalah yang ke-8, jangan lupa tunaikan semua kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak kita. Jadi kalau ada misalnya kita punya anak, tunaikan apa kewajiban orang tua. Misalnya anak kita haknya adalah, kalau kita orang tua adalah kewajiban bagi anak, untuk anak berarti hak. Misalnya anak lahir, jangan lupa diakikahkan. Misalnya anak lahir, diberikan nama yang terbaik. Misalnya potong rambutnya, kemudian ditimbang, dikonversi dengan perak atau emas begitu ya misalnya. Kemudian ditimbang dan hasil timbangannya berapa ukurannya, uangnya diuangkan, dikonversi, dengan uang itu kita sedekahkan. Jadi jangan sampai di antara orang tua terlalu banyak menuntut hak-hak orang tua. Kamu hormat kepada saya, tapi kita lupa memberikan hak anak. Tapi kita sebagai orang tua lupa, ya. Ketika anak kita mendapatkan prestasi, kita lupa memberikan apresiasi. Kalau anak kita salah, kita cepat-cepat memberikan punishment, teguran, sanksi. Tapi kalau anak kita mendapatkan suatu kebaikan, kita lupa mengapresiasi. Misalnya anak kita rajin sholat, kadang-kadang kita lupa. Padahal itu adalah kewajiban orang tua. Hak anak yang perlu diapresiasi, yang perlu dimotivasi, yang perlu disemangati. Banyak sekali tentu kewajiban-kewajiban orang tua kepada anak, bukan hanya menafkahi para jamaah sekalian. Termasuk berkomunikasi, menjadi teman curhat, terutama para bapak ibu yang sudah punya anak remaja. Terkadang di antara orang tua kita, ketika anak curhat langsung menggampangkan masalah. Kita lupa menyelamai dunia mereka. Akhirnya mereka curhat dengan temannya, menjadi pacar dan berzinah. Wa'iyudzubillah. Makanya komunikasi orang tua ini merupakan kepada anak adalah bagian daripada kewajiban ayah menjaga anak-anak kita. Kita perlu berkomunikasi dengan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu takut kepada kita sebagai orang tuanya. Yang terakhir adalah para jamaah sekalian, rajin-rajinlah sebagai orang tua memberikan apresiasi dalam pengertian hadiah. Ya, anak kita dapat prestasi, kita berikan hadiah. Anak kita sudah pandai lulus baca Quran 2 kali khatam, 3 kali khatam, sudah hafal juz 30, kita berikan hadiah. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan tahadu wa tahabu. Ini perlu kita apresiasi, termasuk kepada pasangan, pada istri, kepada suami. Ketika anak kita mendapatkan hadiah, maka insya Allah akan tumbuh rasa cinta kepada kedua orang tuanya. Ini para jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tips bagaimana menyiasati anak-anak kita yang nakal sehingga bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Ada beberapa poin bisa kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.